dari Allah gitu ya. Tapi ini kaitannya dengan oke. Karena saya tamunya di sini. Biasanya kalau Mas Rio ini sebenarnya sudah ngetek ya setengah jam lebih, kayaknya sekitar setengah jam, tapi lupa nyalakan mic ya. Ini ngetek lagi. Monggo, diminum dulu. Ini kaitannya, tapi memang kayak gitu ya. Jadi kalau berkarya itu ya kan kendalanya kan. Masya Allah. Hey, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Inspirio. Harusnya kayak gitu mas. Harusnya itu ada efek-efeknya, ada semacam apa ya? Nanti ada nama saya itu ting teng itu pokoknya ada efeknya. Cuma ya gimana lagi ya, masa corona ya serba terbatas. Biasanya itu pakai ini mas. Jadi pakai apa namanya? Kita ada editor, ada kameramen. Tapi ya semua sekarang nggak bisa, harus kita lakuin sendiri. Mau tidak mau harus belajar. Ya gitu. Oke, nggak usah ngomongin masalah diri saya ya. Jadi gini mas. Ini main ke rumahnya Mas Aziz Prabay ya. Jadi ada satu hal yang mungkin membuat heran kita itu loh. Kenapa sih ya? Jadi beliau itu mungkin terkenal sebagai desainer ya. Bahasanya desainer ya. Iya. Kalau istilah desainer grafis atau apa, desainer apa? Kalau dalam istilah DKV-nya. Iya, desainer wae. Desainer ya. Jadi desainer, beliau itu lebih ke desain grafis ya jenisnya ya. Jadi desain grafis, dan beliau itu satu hal yang membuat kita bertanya-tanya itu loh. Jadi beliau itu dari sekarang itu mungkin 20 hari yang lalu ya, atau 2 pekan yang lalu itu ngedesain gitu kan, yang bikin poster-poster. Mungkin kalau dihitung-hitung posternya udah puluhan atau berapa ya. Pokoknya banyak lah. Kalau untuk ukuran desain itu sangat banyak. Dan setahu saya itu kalau nggak salah nggak dibayar mas. Iya. Nah itu kenapa? Mungkin bisa dikasih ini kaitannya dengan corona ya. Nah, itu bisa dikasih apa semacam why? Ya. Landasannya itu kemarin niatnya adalah untuk edukasi masyarakat, karena di awal waktu 3 pekan yang lalu, 3 pekan lebih, masyarakat masih belum tahu. Maka kita yang sudah tahu wajib untuk memberitahu. Kendalanya adalah nggak semua orang itu bisa menyampaikan pesan ke orang lain. Ada orang yang tahu, mau ngasih tahu ke orang lain itu nggak bisa. Nah, maka saya membuat salah satu solusi ya, yaitu dengan membuat poster. Beberapa poster yang kita terbitkan di grup Praba Poster itu satu hari ya kira-kira 3 gambar lah. Satu hari bikinnya 3 gambar ya. 3 gambar itu 3 poster. Lama kan bikinnya atau sebenarnya yang lama itu nyari insight-nya, nyari inspirasinya. Kalau eksekusinya sekitar 1-2 jam itu 1 gambar. Itu berjalan sampai berapa kali ya? Sampai terkumpul karya itu 30-an gambar ya, 30-an poster, dan berhenti ketika itu. Beberapa waktu setelahnya kita perlu nyari uang, bro. Kita perlu. Yalah, apalagi kan pekerjaan yang masuk gitu ya. Sampai kemarin sempat laptop saya kena air itu kan ya. Terus saya jemur di sini. Harus ganti keyboard dan harus libur beberapa waktu untuk nggak bikin poster dulu. Tapi sekarang saya juga libur karena bikin program yang lain gitu ya. Gitu. Program yang lain. Berarti tapi masih kaitannya dengan dunia desain gitu. Iya. Karena setelah kita bikin poster edukasi, kita lanjut ke fase donasi. Oh iya. Karena di dalam grup Praba Poster itu ada sekitar 250-an orang. Saya pikir menarik ketika saya sebagai admin ya, memberikan peluang untuk donasi ke teman-teman. Kemarin bikin target terkumpul 1 juta gitu. Dan saya berharap beberapa orang yang donasi itu minimal 50.000 masuk gitu ya. Lalu apa bedanya dengan donasi yang lain? Di Praba Poster kemarin
seluruh uang yang didonasikan itu diganti dengan untuk mereka ya, dengan ilustrasi diri mereka itu. Jadi saya gambar itu 28an orang gitu ya. Itu untuk memberikan feedback ke mereka para yang donatur berdonasi ya, untuk para donatur. Lalu seluruh uang yang masuk itu didonasikan sebagai apa namanya, APD, sebagai dana sosial, lalu diwujudkan masker ya untuk para pemuda yang jaga di lokasi-lokasi lockdown itu di daerah sekitar saya. Dan saya berterima kasih sekali kepada puluhan donatur itu, karena mereka ada beberapa yang menyumbangkan uangnya tanpa mau digambar dan melebihi itu meringankan sekali ya. ya, sangat meringankan sekali dan melebihi batas minimal donasi, adanya ratusan ribu gitu. Dan melalui video ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya cuma bisa balas ilustrasi tapi kalau pahala yang berlimpah itu dari Allah gitu ya. Tapi ini kaitannya dengan oke. Karena saya tamunya di sini. Biasanya kalau Mas Rio ini sebenarnya sudah ngetek ya setengah jam lebih, kayaknya sekitar setengah jam, tapi lupa nyalakan mic ya. Ini ngetek lagi. Monggo, diminum dulu. Ini kaitannya, tapi memang kayak gitu ya. Jadi kalau berkarya itu ya kan kendalanya kan kayak gitu ya. Istilahnya kita sudah bikin panjang, ternyata misalkan ya dalam logika namanya orang berkarya kan biasanya bukan kemudian kita berkarya itu karena mengharapkan balasan apa dengan orang lain ya, tapi namanya manusiawi ya kan, kadang kita berkarya itu kan kok nggak ada yang respon ya, atau kendala itu salah satu kendala ya nggak sih. Misalnya berkarya ini nggak punya alat, nggak punya apa kaitannya alat apapun ya, misalkan kalau kamera ya, misalkan kita bikin ini kan kamera, atau desain juga kemarin juga kalau nggak salah ada kendala juga ya. Pas bikin ya tadi kan udah bikin poster ternyata laptop rusak. Nah itu gimana Mas? Artinya biar kita bagi orang-orang yang berkarya itu kan satu mungkin niat ya. Nah niat sudah selesai nih dijalankan, tadi alat rusak, apalagi kendala lagi respon. Nah itu gimana? Artinya kita sebagai seorang yang apa ya bahasanya, kreator lah ya, itu gimana untuk kemudian kita bisa fight standing alone. Salah satu dasar orang teguh itu dia punya purpose yang kuat, dia punya target yang kuat. Kalau targetnya nggak kuat, dia pasti mandek gitu ya. Nah, banyak kreator yang mereka itu kayak nggak hitung-hitungan gitu ya untuk bikin ilustrasi, untuk bikin desain, untuk bikin bantuan donasi dari dana yang sudah mereka miliki. Itu karena memang kesadaran terhadap memenuhi kebutuhan orang hanya itu ada gitu. Ada yang memang sekedar ngasih informasi melalui media, ada yang sampai mendonasikan harta bendanya, ada yang bikin movement, ada yang bikin gerakan-gerakan di daerahnya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dari itu informasi dan kebutuhan sehari-hari gitu. Dan kendala-kendala seperti alat, kendala-kendala seperti respon orang itu biasa. Karena saya membuat poster itu juga sempat dimarahi orang, sempat diacuhkan, sempat nggak dianggap di grup, sempat dilarang untuk memosting corona di grup kayak gitu ya. Itu bagian dari pembelajaran gitu. Bisa jadi muatan saya yang sehari-hari ngepost itu terlalu kebanyakan dan bertentangan dengan kebutuhan beberapa orang dan justru menimbulkan ketidaknyamanan. Sehingga ya udahlah kita turn off gitu. Tapi untuk beberapa grup yang masih oke dan masih bisa menyambung ya, menyambung energi yang sama, itu kita tetap lanjut ya. Ada tentang tadi alat itu, saya juga gambarnya pakai kertas gitu. Saya foto pakai HP, saya edit pakai aplikasi di HP, saya post ya. Gitu. Ya di saat itu lagi luang bro. Itu berarti waktu yang pakai HP itu dipakai kertas dulu itu kan, lalu difoto. Kalau
Kalau biasanya enggak. Kalau normalnya enggak ya? Biasanya enggak. Oke, Tapi kemarin oke. waktu laptopnya rusak itu cuman gambar manual, Bro. Jadi kertas tak foto, tak post gitu. Artinya kan Iya. kita sudah berada pada masa canggih, tapi karena suatu kondisi kita harus ya mau tidak mau ini ya. Artinya ya apa yang kita punya ini kertas gitu kan. Jadi pakai kertas gitu. Ya Maksudnya, jalan aja. artinya apa adanya gitu ya. Iya. Oke. Ya gitu. Tapi kan nggak mudah loh mas. Loh, kita sudah biasa nyaman atau biasa bikin karya kan ya enak. Ini nyaman. Cuma kan nggak mudah. Gimana ya, susah bahasanya ini. Heeh. Artinya Ya kembali lagi ke apa namanya, yang benar-benar membuat kita kebutuhan kita berkarya itu apa. Kalau memang kita nggak butuh berkarya, kita mau berkarya juga nggak bisa gitu. emang apa mas? Tapi Emang apa kebutuhannya? kebutuhan kita berkarya media itu adalah untuk menyampaikan sesuatu, bro. saya meyakini banyak teman-teman itu yang tersalurkan gagasannya, yang tersalurkan suaranya melalui poster-poster yang ada di Praba Poster. Itu bisa dilihat dari respon mereka nge-share. Karena saya juga memantau setiap kali nge-share ke forum ya, ke grup. Saya lihat juga beberapa friendlist di status itu apakah nge-share juga, ternyata memang animonya cukup banyak, sampai ke apa namanya, ke pelatihan Purbalingga di-share sama Teman-teman. beberapa perangkat desa, beberapa orang-orang yang berpengaruh di sana. Itu bagi saya oh it's work gitu. Ini berfungsi, berarti karya ini memiliki Nilai. apa namanya ya, manfaat untuk menyuarakan kebutuhan yang saat itu penting gitu. Oke mas, bagi saya mungkin oke lah kita kembali ke masing-masing kita kebutuhan berkarya. Tapi boleh nggak maksudnya kasih bocoran lah. Apa sih yang membuat ya kok ini kan tanda kutip ya kalau kita bicara pragmatis ya, ini kan nggak ada efek buat kita toh. Kita bikin karya kan gitu kan, itu kan, dan itu tidak dibayar, tidak ini, itu kan sesuatu yang apa sih, kan capek gitu loh, yang membuat artinya the reason gitu kan, the reason bener kan. Why gitu kan ya, yang membuat kita benar-benar fight. Padahal oke lah fight kalau kondisinya tadi laptop nggak rusak sih kita jalan terus oke, kemudian ini gitu. Tapi kebutuhan berkarya seperti apa yang membuat kita benar-benar harus akhirnya kita semangat. Iya. Kenapa kok saya bikin grup Praba Poster itu sebenarnya diawali dari teman-teman di sekitar saya yang repost ya beberapa poster, sampai mereka nge-screenshot poster orang lain yang ngepost sampai gambarnya itu pecah-pecah itu. Iya, itu saya di share ya loh, di share ulang, di screen capture lagi, di share ulang lagi. Itu aku ki miris ya sebagai orang yang bikin itu karya ya. Iki bocah ki kok ya ora pengen minta file source-nya aja gitu ya. Nah, dari apa namanya, dari animo yang seperti itu ini membangkitkan semangat juga gitu. Tapi proses memulai untuk berkarya itu jelas kita pengen menyuguhkan sesuatu yang fresh, sesuatu yang fun, sesuatu yang ada apa namanya, dampak baiknya ya ke orang. Minimal nggak wong seneng lah gitu. Dengan seperti itu kan imun naik, bro. Ya. Tambah sehat, bro. Gitu. Oke. Kayak tentang apa, membuat karya yang nggak dibayar gitu ya. Why? Karena beberapa orang itu berkarya itu bukan buat nyari uang, bro. Tapi Buat nyari kebahagiaan, bro. jadi apa? Hormon endorfin atau apa? Itu naik. Iya. Itu. Berkarya. Oh ya, kaitannya dengan yang apa, suka screenshot itu ya. Dulu kan aku termasuk yang tapi alasannya sederhana loh. Kenapa saya memilih screenshot daripada sumber asli? Kenapa? Menunjukkan copyrightnya. Oh iya. Oh ini Mas Praba gitu kan ya. Iya. Maka saya munculkan kan ada nama, ini story-nya Mas Praba gitu kan. Dulu awalnya karena mungkin ini bagian ada orang yang mungkin kepikirannya gitu juga ternyata. Iya. Tapi ternyata memang
ya sebaiknya karena sudah disediakan ruang untuk mengambil karya secara dari sumber asli, sumber pertamanya ya mungkin ya. Itu teman-teman nanti bisa share nanti kalau ada karya lagi kaitannya dengan Praba Poster, udah minta aja langsung cari di Prabanistian ya. Iya, @prabanistian ya. Itu nanti di DM aja. Oke. Apa yang membuat lah itu kan. Apa sih yang membuat akhirnya itu tadi sudah berkarya kan? Iya. Kan sampai sekarang kan prosesnya kan panjang. Sesuatu semua orang saya pikir bisa berkarya. 1-2 kali bisa berkarya. Tapi akhirnya 1, 2, 3 sampai puluhan gitu kan. Sampai bahkan mungkin tadi hitung itu sekitar sampai 58 ya. Itu sama ya, apa namanya ilustrasi untuk donatur itu ya. Artinya kan itu masih masuk kategori nggak dibayar kan. Katakanlah 58 karya. Ya kalau kita 1, 2, 3 berkarya dalam level berkarya kita bisa. Misalnya saya bikin YouTube 1, 2, 3 masih bisa lah. Iya. Masih bisa. Tapi kan namanya ada satu kendala setelah berkarya, mempertahankan karya itu terus. Nah itu gimana? Oh gitu. Kita perlu perlu banyak alasan ya. Karena tadi alasan kebahagiaan gitu ya. Yang kedua alasan karena kita ngelihat respon teman-teman bagus. Saya juga nggak pengen ini berhenti gitu ya. Saya pengen ini berlanjut meskipun nanti bentuknya bisa berupa poster, bisa berupa ilustrasi diri, bisa bentuk yang lain nanti. Yang penting kita tetap jalan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang pengen nge-share lagi. Di samping di luar sana juga banyak sekali kreator yang mereka menyumbangkan ide, pikiran dan karyanya gitu. Lalu apa yang bisa membuat continue? Ya risknya dibanyakin. Alasan-alasannya itu dibanyakin gitu. Kalau tadi dibilang nggak berbayar, sebenarnya ada juga yang pesan kemarin dari Jakarta itu untuk laundrynya itu pesan sampai 3 kali gitu ya. Saya bilang di grup guyonan sama salah seorang yang minta untuk dibuatkan karya, dia nge-share satu materi. Ini bagus kalau dijadikan karya, dan saya bilang di situ boleh, semua orang boleh untuk mengusulkan ide saya bikin apa gitu. Karena kan proses bikin karya itu kan godoknya lama ya. Nyari materinya, nyari idenya, nyari klik punchline-nya gitu-gitu kan lama ya. Ada orang yang menawari seperti itu dan saya gojeki, ya udahlah kalau ada yang ngasih 1/4 juta tak buat gitu ya. Dari sana langsung ada yang ngontak. Ada yang pesan gitu. Ini pesan, ya udah Mas aku pesan gitu. Terus ini, ya udah Mas aku pesan gitu. Jadi ini pesan gitu. Ada yang dari masjid, ada yang dari forum forum pendidikan, ada yang dari perusahaan, ada yang dari sekolah, gitu-gitu. Ya kita jalani aja gitu. Artinya ya saya melihat mungkin di saat itu orang juga butuh ya kan. Tapi fokusnya memang ya kita jalani aja dulu. Yang menurut kita baik jalani aja gitu. Kalau babakan kita akan dicukupkan atau enggak, saya yakin orang yang berbuat baik itu kan nggak akan disia-siakan sama Allah ya. Iya. Orang yang pasti Allah bantu insya Allah melalui banyak tangan insya Allah. Jadi prinsipnya udah kasih aja gitu kan ya. Kalau memang kita punya kita kasih. Iya, ya semampu kita. Artinya kalau menjenengan Mas Aziz bisa poster, desain berarti desain gitu kan. Tapi buat teman-teman kalau misalnya bikin fotografi berarti bikin aja foto. Teman-teman main deh ke rumah sakit itu. Saya belum pernah melihat vlogger masuk ke rumah sakit. Hai guys, gitu. Mas Rio. Guys, ini adalah APD. Ini adalah stok kita. APD kosong, masker kosong, dan uang kosong. Salah gitu kan. Dokter-dokter pada kekurangan makanan. Ini pada kekurangan air minum. Ini ada pasien yang baru datang. Ini guys, pasien baru datang gitu. Kita butuh vlogger yang seperti itu agar apa? Masyarakat tahu betapa seriusnya dokter itu menyikapi corona. Berapa banyak yang mereka keluarkan untuk menanggung diri mereka sendiri
di dalam rumah sakit yang harus 12 jam nggak makan, 9 jam nggak makan, 8 jam nggak makan karena pakai baju APD. Mereka nggak pulang seminggu di rumah sakit, nggak pulang ke rumah. Ini nggak gampang, bro. Kadang tuh aku itu kan ya, kadang belum bisa, apa hati kita terlalu keras atau apa ya, kadang mungkin nggak bisa merasakan lebih jauh tuh gimana ya mungkin ya, atau apa kita yang kurang merasakan atau gimana ya. Kalau kita ngelihat perjuangan para pahlawan kita yaitu dokter di medan perang sekarang, dan kita melihat kondisi kita saat ini, kita itu blessing banget, bro. Kita itu dianugerahi banget, bro. Entah itu waktu, entah itu kebebasan mau berjemur, kebebasan mau makan, kebebasan mau main ke sini ya, ke Prambanan. Kita mau ketemu siapapun diberi kebebasan. Mereka dokter itu sebenarnya punya pilihan juga. Mereka mau resign atau mereka mau melanjutkan pekerjaan. Tapi yang mereka pilih, saya melihat itu hampir semuanya melanjutkan pekerjaan. Gila nggak? Ya. Ya kayak gitu. Dan mari ini menjadi cerminan bagi kita, apa yang bisa kita perbuat, apa yang kita bisa lakukan. Ayo bareng-bareng gitu, kita berbagi semangat, berbagi inspirasi agar orang-orang di sekitar kita itu nggak putus asa ya terhadap kondisi wabah seperti ini. Dan jangan lupa untuk dekat-dekat dengan orang yang berilmu, entah itu ilmu tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan atau bagaimana cara kita menjaga dalam agama gitu ya. Biar nggak bingung gitu, boleh nggak jumatan di rumah, boleh nggak sholat di masjid gitu, biar kita juga teguh gitu ya, jalankan ibadah juga bisa oke gitu, bisa semangat gitu, merasakan. Jadi tadi kita itu diminta, ya udah kita kasih aja yang kita bisa gitu. iya. Kalau bisanya cuma misalkan ya apa ya, Masker itu 5.000 bro, 5.000. kasih aja masker satu itu ke siapa gitu. Kalau misalkan Cukup. ternyata uang tuh nggak ada, ngeser, bisanya cuma ngeser. Uang nggak ada, Misal ya, Iya. ada uang nggak ada, terus desain nggak bisa, bikin ini itu nggak bisa, berarti ngeser. kamu di rumah aja itu bantu dokter bro. Berarti di rumah Kamu aja. nggak ngapa-ngapain di luar rumah, Itu bantu ya? bantu itu bro. Bantu ya. Oh iya ya. Iya, pahlawan rebahan bro namanya. pahlawan rebahan bro. Ya intinya ya apapun lah ya, hal yang sangat kecil, bahkan cuma misalkan nge-share ya. Iya, Nge-share itu penting gak sih mas? Buat ini pertanyaan ya, ini pertanyaan buat pertanyaan yang kita tujukan pada kreator itu. Gimana sih mas perasaannya gitu kan ya, ketika karyanya itu di-share atau diposting orang lain? Senang, Di komen gitu ya. senang. Itu ibarat kita ngomong, bumi itu bulat loh. Terus kita ngomong sama orang tuh, orang itu bilang sama orang-orang yang lain, ini bumi itu bulat. Gitu-gitu kan. Terus kita kayak di proof ide kita kayak di proof pemahaman kita, padahal kita belum tahu juga itu gimana. Tapi ada orang yang meyakini kita, ada orang yang apalagi menyuarakan suara kita, itu juga jadi semangat. Atau contoh yang lain, kita memiliki satu gagasan untuk melaju atau kita mau kemana gitu ya. Aku pilih jalan A deh gitu, kita. Terus teman kita itu bilang, yaudah aku sepakat, ini sepakat semua, kita yakin jalan di sana gitu. Tapi kalau ada orang yang bilang, enggak deh, enggak A, C aja, B aja, D aja, itu kita kayak gimana gitu. Meskipun sudah punya Ya, reason dalam gitu ya. kondisi seperti ini kita seolah-olah didukung, kita seolah-olah diberi semangat tambahan oleh teman-teman yang merepost itu. Bagi saya dalam berkarya itu apresiasi, entah itu buruk atau baik, maksudnya kritikan, saran atau share-sharean itu sangat bermanfaat. Karena selain di share, kita juga di grup ada forum untuk menyusun materi juga ya. Beberapa teman-teman yang dapat informasi corona ini menular airborne apa enggak, menular lewat udara apa enggak, itu debat itu di grup ya kan kemarin itu.
Tapi ya memang Itu respon. itu respon dan sangat asik. Gitu. Artinya lebih asik. Artinya ketika kita berkarya itu lebih asik ketika ada orang yang bahasa kita kan nggak pakai bahasa batin gitu loh. Lebih suka pakai bahasa lahir. Iya. Ya udah diungkapkan aja di komen, di Iya. like, di repost atau dikritik, malah lebih suka daripada yang mereka yang diem aja. Setiap respon itu berharga. Iya, setiap Jadi respon. Artinya respon yang lahir gitu ya. Setiap respon itu berharga, entah itu kritikan untuk menumbuhkan kita atau support ya untuk menyemangati kita, semuanya baik gitu. Jadi kalau ada orang yang bergerak itu jangan didiemin jangan didiemin, minimal di like lah postingannya gitu. Orang-orang yang bersusah payah bikin kreasi atau bikin gerakan atau bikin sesuatu itu dukunglah mereka. Teman saya tetangga itu ada yang bikin masker itu sampai ratusan ya, sampai ribuan bahkan. Itu juga kita saling menyemangati, saya sampaikan keren mas dan lain-lain gitu. Karena mereka itu siang malam lemburan ya sama keluarganya itu bikin masker untuk dijual memang, tapi dipotong harga lah pokoknya. Artinya itu bagian dari donasi juga sebenarnya. Iya, menurut saya gitu. Jadi apa ya namanya, ternyata kalau kita bisanya cuma repost gitu kan, atau nge-like atau ngasih komentar, itu berharga banget ya. Intinya kesimpulannya itu ya mas ya, sangat berharga. Sangat berharga. Repostmu sangat berharga bro. Nanti kalau punya aku di repost ya, biar berharga. Iya. Promosi mah. Tapi memang seperti itu ya, kebahagiaan dari seorang yang berkarya itu memang ketika di repost, dalam bahasa taktisnya ya, teknisnya ya, di repost itu sesuatu manusiawi banget ya, semua orang ya Iya, suka. bikin seneng kan. Ya, bikin Iya. senang. Dan itu berpahala, membuat orang senang. Insyaallah ya. Terus artinya itu kan yang dilakukan Mas Praba ya, bahwa tadi melakukan karya untuk mengedukasi terkait dengan corona dan sebagainya. Mungkin kita akan bicara detail masalah kaitannya dengan corona ini sendiri. Ini kira-kira gimana mas? Maksudnya dengan situasi ini kan sudah 20 harian lebih lah ya mungkin, atau sekitar itulah ya, 20 harian kita sudah pada di rumah aja gitu. Pasti kan keresahan itu oke lah, mungkin kita sudah melewati fase di rumah aja selama 20 hari kan gitu ya, tapi apakah kayak gini terus gitu loh. Iya. Nah, apa yang kudu kita siapkan itu kan? Kita sudah mengkampanyekan, mengedukasi. Nah, kemarin kalau nggak salah setelah kita edukasi, terus apa coba yang harus kita lakukan? Nah, itu loh. Mungkin kita sudah sadar. Saran saya ikuti 3 orang. Yang pertama umaro, pemimpin. Yang kedua ulama ya. Yang ketiga expert ya. Expert itu ya para dokter dan lain-lain. Oh iya. Anjuran-anjuran mereka semua itu pasti membawa kita kepada kebaikan. Yang pertama pemerintah itu mereka melakukan kebijakan tertentu, kita update, kita jalankan. Ulama memberikan fatwa tertentu, kita update, kita jalankan. Dan dokter memberikan saran tertentu, kita update, kita jalankan. Cukup 3 ini insya Allah membuat hati kita akan lebih teguh lagi untuk melakukan sesuatu. Bahkan sampai sekecil kita berada di rumah yang itu adalah saran dokter, kita lakukan. Sederhana toh. Intinya manut. Iya, kita ngikuti seseorang yang ada di atas kita. Ya, maksudnya manut sama yang memang berhak kita anuti gitu ya. Dan di rumah itu kan tidak ada perintah untuk nggak ngapa-ngapain. Ya udah, lakukan aktivitasmu itu di rumah gitu. Oke. Gitu. Diganti di rumah. Ganti di rumah. Tapi untuk kemudian sweet apa ya bahasanya? Sweet itu kan berat juga kan sebenarnya. Kalau saya enggak. Ya beliau tuh mas apa namanya? Iya sih ya, alhamdulillah. Berat bro, tapi kalau saya enggak. Gimana mas biar enggak gitu maksudnya loh? Oke lah di rumah bisa kan, karena mungkin karena posisi kita desainer atau konten kreator kan gitu ya. Kira-kira saran general itu biar kita benar-benar bisa di rumahan gitu.
yang harus di rumah, yang harus kerja di luar rumah, yang harus nyari kebutuhan di luar rumah, itu sebenarnya sarannya sama ya, dari dokter: jaga diri, jaga kebersihan, dan pakai sabun ketika cuci tangan gitu. Jadi kita akan keluar rumah sekarang itu sudah banyak yang menyediakan hand sanitizer atau sabun ya di depan swalayan, di depan toko, dan di kantor-kantor itu pasti ada sekarang ya. Kalau dulu di Jawa itu di depan rumahnya ada padasan, sekarang di kampung saya itu hampir setiap rumah itu ada tabung air gitu ya di depan rumah ya, kayak masa lalu tapi dulu pakai keramik ya, pakai tanah liat, sekarang pakai plastik ya, ember dan lain-lain. Dan ini gerakan yang positif, gerakan yang bagus, karena kita mensupport kebijakan-kebijakan yang dan saran-saran yang diberikan oleh para dokter ya. Gitu. Simple ya sebenarnya, itu ya udah ikutin aja kebijakan. Iya, ada itu. SOP kan ya, SOP. ada peraturannya, jalani aja. Seperti itu. Oke, terakhir ya mungkin ya. Itu. Intinya tadi kita ngomongin masalah karya kan ya, karya di suasana corona, dan kita bagaimana tetap happy gitu ya Mas ya. Happy dengan ya insya Allah prinsipnya tetap berbagi ya. Ketika kita berbagi pasti Allah kasih, maksudnya ya rezeki Allah sudah jamin kan gitu ya. Mungkin pertanyaannya langsung satu paket aja deh. Kemarin itu ada yang menarik gitu loh, mungkin kita pertegas kaitannya dengan berbagi. Jadi ada semacam poster yang mungkin Mas Pramba bikin ya, yang diambil dari video viral yang orang pakai keranda tapi sambil joget-joget itu ya, dan tulisannya adalah berbagi sebelum waktu mati, intinya gitu ya, kata-katanya nanti dikoreksi. Dan mungkin kaitannya dengan sekalian aja dengan Ramadan ini. Sebagian orang kan ini udah mau Ramadan masih ada corona, kita lagi ngurusin corona ya ada Ramadan. Nah ini kira-kira gimana? Iya, Apa yang harus kita lakukan? Corona ini kan kita nggak tahu ada di mana sekarang, karena nggak kelihatan. Yang jelas kita yakini bahwa makhluk ini memiliki satu dampak yang tidak biasa ke tubuh kita ya. Maka kita perlu hati-hati, maka kita perlu untuk mawas diri ya. Yang penting itu, lalu ketika banyak orang resah, tugas kita adalah membawa kebahagiaan dan keyakinan sampai yang putus asa itu kembali ceria dan kembali positif lagi. Lalu ketika kita memiliki sesuatu yang dititipkan oleh Allah ya dibagi aja, insya Allah akan dibalas dengan lebih baik. Apalagi dalam situasi sulit, orang banyak butuh dan kita punya ada gitu, itu nilainya beda. Selanjutnya tentang Ramadan, kita ambil hikmahnya bahwa corona ini membuat kita sering kumpul sering kumpul di rumah, atau paling enggak kita berada di rumah lebih sering ya. Marilah kita gunakan untuk berpikir dan berzikir. Berpikir itu maksudnya kita baca ulang lagi histori diri kita itu sekarang sudah sampai mana, entah itu usia kita, entah itu karya-karya kita, entah itu dampak kita terhadap lingkungan, itu kira-kira seperti apa. Dari evaluasi itu kita coba rakit lagi, kita coba rancang lagi ya capaian-capaian ke depan yang bisa kita sinergikan dengan kondisi kita saat ini. Mas Rio sekarang menjadi aktif bikin video itu karena corona. Saya menjadi aktif berkarya itu karena corona. Kita ambil hikmahnya aja gitu. Yang kedua, berzikir. Besok di Ramadan itu yang pahalanya paling banyak bukan penghafal Quran, bukan orang yang hafal paling banyak hadis, tapi yang paling banyak berzikir. Itulah satu keistimewaan Allah ya, bahwa kita yang belum punya banyak hafalan ini tidak dibuat putus asa. Kita diberi janji yang seluruh orang mampu menjalankannya, nggak hanya
para ulama aja, tapi orang-orang seperti kita, orang-orang yang masih lemah amalnya seperti kita, itu diberikan janji yang sama levelnya dengan para ulama, dengan para orang yang rajin berpuasa. Besok waktu Ramadan mereka turun gunung, bro. Mereka mau mengeksekusi sekian banyak program ibadahnya, dan kita tempur bareng mereka. Kalau kita disuruh untuk menjadi juara itu sangat sulit. Kita ngelawan tempur ya sama para ahli ibadah itu, untuk orang-orang seperti kita gitu ya. Berat. Itu berat gitu. Makanya Allah bikin rule yang asik ya. Simple. Yaitu siapa yang paling banyak berzikir, dia yang menang. Bukan jabatannya, bukan titelnya, bukan statusnya, tapi siapa yang paling banyak mengingat Allah gitu. Kita berkarya ingat Allah, kita mau keluar ingat Allah, kita doa dulu, kita pulang kita bersyukur, terus kita makan kita bersyukur, ya Allah alhamdulillah banget aku bisa ngerasakan tempe, ya Allah aku bisa merasakan udara segar, ya Allah aku bisa pakai kaos nggak pakai APD, ya Allah aku bisa pulang ke rumah nggak hanya di rumah sakit, ya Allah aku nggak sakit, aku sehat, ya Allah aku bisa ketemu banyak orang nggak hanya di kamar aja di karantina. Banyak sekali kesyukuran yang bisa kita lakukan, banyak sekali proses zikir dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan, ya kita jalanin aja. Ramadan besok nggak harus ke masjid, Ramadan besok nggak harus sholat id dan nggak harus lebaran dulu, nggak harus mudik dulu. Kita jalankan dan ambil yang mudah, jangan yang sulit ya. Ya dibuat enak aja. Ada lagi mas? Satu yang terakhir, informasi. Ada satu bentuk donasi terbaru selain kemarin donasi berupa ilustrasi. Insya Allah nanti akan bikin program baru ya di grup Praba Poster, yaitu bikin buku kumpulan poster-poster yang sudah kita buat akan dibukukan, dan kita akan cerita histori ya, apa sih yang melandasi kita untuk membuat grup itu dan lain-lain, sekaligus testimoni dari teman-teman dan beberapa karya yang kita masih belum upload ya. Gitu. Nanti dirancang, salah satu timnya adalah Mas Rio insya Allah. Ya, mohon doanya semoga nanti 2 pekan lagi dari tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 atau 16 ya? Aduh, gara-gara libur jadi lupa tanggal ya. Tanggal 17 ya, 17. Jumat ya, kita berdoa semoga karyanya jadi. Amin. Kira-kira kalau jadi kayak buku-buku kayak gini lah, ada ilustrasinya gitu. Bismillah ya, jadi ya. Oh iya nih. Buku-buku. Tapi itu buku orang lain ya. Ini kayak buku-buku, ya mau buku-buku model gini lagi ngehits nih. Iya. Gara-gara ya, insya Allah Marcella FP salah satu. Kita bikin lah insya Allah. Gitu ya, nanti bantuin. Insya Allah. Bismillah. Kalau nggak bisa donasi nanti ikut share gitu ya. Apapun kita bisa memberi ya. Iya, yang bisa kita lakukan. Meskipun hanya nge-share. Meskipun hanya nge-share itu membahagiakan bagi yang membuat karya. Iya, insya Allah. Oke, gitu. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman Inspiro, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.